Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIA 1 SMA Plus Sedayu Nusantara. Nah, di pagi ini kita akan coba bahas gelombang bunyi yang ketiga. Yang pertama, yang lalu udah kita bahas sumber bunyi. Lalu yang kedua udah kita bahas juga intensitas bunyi ya. Nah, yang berikutnya ini kita akan coba bahas interferensi bunyi, kemudian pelayangan bunyi, lalu yang berikutnya efek Doppler, dan yang terakhir resonansi bunyi. Nah, untuk yang pertama kita bahas yaitu tentang interferensi bunyi. Apa itu interferensi bunyi? Definisi interferensi bunyi adalah penggabungan dua gelombang atau lebih ya. Jadi gelombang ini bisa menjadi satu jika memenuhi syarat yang dipenuhinya jika kedua gelombang tadi koheren. Artinya apa? Koheren ini adalah syaratnya frekuensi kedua gelombang sama dan amplitudo kedua gelombang sama. Nah, maka nanti akan terjadi interferensi bunyi kuat atau bunyi lemah. Nah, kalau seandainya frekuensinya tidak sama, bagaimana? Terlalu besar perbedaannya, maka bunyi yang dihasilkan itu bisa dengung dia. Nah, jadi diasumsikan di sini kita yang membahas adalah jika syarat yang dipenuhi frekuensi dan amplitudonya sama. Nah, misalkan ini sumber pertama dan ini sumber kedua, lalu ada pengamat di sini, si P. Dihitung jarak dari sumber ke pengamat itu kita anggap S1. Jarak dari sumber ke pengamat sumber kedua ya, jaraknya S2. Tentu ada perbedaan jarak antara sumber pertama dan kedua. Kalau seandainya perbedaan jarak ini kita ambil selisihnya, misalkanlah delta S. Ternyata selisihnya ini yaitu delta S atau S2 kurang S1 menunjukkan hasil apakah dia interferensi maksimum atau interferensi minimum. Nah, bagaimana syaratnya supaya terjadi interferensi maksimum? Dalam hal ini dikenal dengan interferensi konstruktif atau saling menguatkan. Syaratnya tentu kita lihat dulu perbedaannya dengan interferensi minimum. Nah, untuk interferensi minimum sendiri atau dikenal dengan interferensi destruktif saling melemahkan, nampaklah perbedaannya dari delta S-nya. Kalau interferensi maksimum, delta S-nya itu sama dengan N kali dengan lambda. Artinya kalau dimasukkan N dimulai dari 0, berarti selisih jaraknya sama dengan 0. Kalau dimasukkan N-nya 1, maka selisih jaraknya sama dengan lambda. Kalau dimasukkan N-nya 2, maka selisih jarak antara kedua sumber itu sama dengan 2 kali lambda. Nah, untuk interferensi minimum, delta S-nya itu bisa dibuat rumusnya 2N tambah 1 kali lambda per 2. Dengan N tetap dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya perbedaan jarak itu kalau dimasukkan dia N-nya 0, dapatlah hasilnya nanti setengah lambda, ya kan? Kalau dimasukkan N-nya 1, maka dapatlah hasilnya 3 per 2 lambda. Kalau dimasukkan N-nya 2, maka dapatlah hasilnya 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 lambda per 2 atau 5 per 2 lambda. Maka kita lihat perbandingannya, bisa kita tulis perbedaan jarak khusus untuk interferensi minimum, yaitu delta S1 kita misalkan untuk N-nya 0, delta S2 untuk N-nya 1, delta S3 untuk N-nya 2. Ya, itu dapat perbandingannya kira-kira 1 banding 3 banding 5. Oke, untuk mempermudahnya kita ambil contoh soal. Misalkan dua sumber bunyi tampak seperti pada gambar berikut. Ya, saya nggak buatkan lagi gambarnya, nanti aja kita tulis dalam bentuk penyelesaiannya. Bergetar secara koheren, berarti syarat terpenuhi. Nah ya, bunyi yang nyaring dihasilkan di P, berarti si pengamat sama seperti ini aja, kita ambil gambarannya di P jika R1 sama dengan R2, berarti R1 sama dengan R2, jaraknya sama. Lalu itu bunyinya yang nyaring ya. Dengan menaikkan secara perlahan-lahan R1,
berarti jaraknya untuk R1 diubah. Bunyi terlemah, muncul bunyi terlemah. Berarti kalau bunyi lemah berarti kaitannya ke interferensi minimum. Oke, bunyi terlemah terjadi pada jarak 20 cm, 60 cm, dan 100 cm. Kita belum tahu apakah dia memiliki perbandingan 1:3:5 atau 3:5:7 atau dan seterusnya ya. Nanti kita buat perbandingan. Jika cepat lambat bunyi di udara 340, maka berapakah besar frekuensi yang dihasilkan? Oke, yang pertama kita lihat di sini dulu, delta R di sini ya sama dengan delta S yang kita jabarkan tadi ya. Ya. Nah, untuk penyelesaiannya maka kita tengok video berikutnya ya.